sakit mental dibawa ke agamawan. Orang punya masalah fisik sakit nggak Ya. dibawa ke dokter, Ya. dibawanya ke tokoh agama. Ini ya nggak sembuh-sembuh, akhirnya Ya. jadi masalah. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat nonton video sebelumnya, silakan ditonton dulu agar ceritanya bisa nyambung gitu. Sekarang saya akan berikan lagi komentar saya terhadap pernyataan lain dari Habib Ja'far dalam videonya dengan Bang Onan. Dan saya akan berusaha seobjektif mungkin dalam berargumen tanpa menjatuhkan personal ataupun keyakinan dari Habib. Kita nonton dulu videonya ya. Agama butuh itu. Kalau enggak, suatu hari agama ini akan isinya mitos-mitos. Orang sakit mental dibawa ke agamawan. Terus jarinya dipencet lah, katanya biar keluar setannya lah. Iya, Padahal masalahnya mental, yang seharusnya dibawa ke psikiater atau psikolog. Setuju. Akhirnya kalau nggak sembuh-sembuh tuh orang, agamanya yang jelek. Kok nggak jadi solusi si agama? Oke. Nah, begitu juga orang punya masalah fisik sakit nggak Ya. dibawa ke dokter. Ya. Dibawanya ke tokoh agama, ini ya nggak sembuh-sembuh, akhirnya Ya. jadi masalah. Ya. Karena itu agama perlu dibersihkan dari kecenderungan mitos itu. Nah, ini benar. Saya sebenarnya setuju dengan pernyataan ini. Orang sakit ya dibawa ke dokter, masa harus dibawa ke kiai atau agamawan? Namun yang jadi pertimbangannya adalah bahwa ada fenomena yang disebut sebagai efek placebo. Efek placebo adalah ketika seseorang merasa sembuh atau mengalami perbaikan kondisi kesehatan setelah diberikan pengobatan yang sebenarnya tidak memiliki efek medis sama sekali. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ada beberapa penyakit yang bisa sembuh atau setidaknya bisa membaik karena efek placebo ini. Tentu saja penyakit-penyakit ganas seperti kanker dan lain-lain tidak bisa hanya sembuh dengan efek ini. Harus ada tindakan medis lebih lanjut untuk mengatasi penyakit tersebut. Tapi kenyataannya ada banyak orang yang bisa sembuh dari beberapa penyakit hanya karena diobati oleh kiai atau agamawan. Ada salah satu teman saya yang dokter, dia mengatakan kepada saya bahwa ada orang sakit yang datang ke dia untuk berobat karena penyakitnya tidak kunjung sembuh. Saya sudah lupa nama penyakitnya apa. Intinya adalah orang tersebut datang untuk berobat ke teman saya, karena teman saya ini cukup terkenal di lingkungannya sebagai seorang dokter yang cukup handal dalam menyembuhkan penyakit. Terus kalian tahu apa yang teman dokter saya berikan kepada orang sakit tersebut? Dia hanya kasih vitamin biasa gitu. Dan orang tersebut tidak tahu kalau itu hanya vitamin biasa. Tapi karena orang tersebut telah yakin bahwa obat yang diberikan oleh teman saya itu pasti manjur, maka dia pun aktif mengkonsumsi obat tersebut dengan keyakinan penuh bahwa dia pasti bisa sembuh. Hasilnya, setelah mengkonsumsi vitamin tersebut dalam beberapa hari, dia akhirnya sembuh total. Kemudian dia kembali bertemu teman saya untuk berterima kasih. Dan teman saya hanya tersenyum tipis-tipis. Dengan kata lain, keyakinan seseorang terhadap proses penyembuhan, baik itu melalui dokter, kiai, atau agamawan, bisa memberikan dampak positif pada kesehatannya. Jadi, meskipun idealnya pengobatan medis yang ilmiah harus diutamakan, kita tidak bisa sepenuhnya mengabaikan keyakinan dan efek placebo dalam proses penyembuhan terhadap sebuah penyakit. Informasi lanjut mengenai efek placebo ini bisa kalian baca pada artikel maupun jurnal ilmiah pada link yang saya berikan di deskripsi. Sains itu butuh agama. Kenapa? Karena Kebanyakan kalau orang ngomong sains kan kayaknya agama nggak relevan deh. Gua ke sains gitu. pertama gue mau klarifikasi ya, Iya. bahwa lebih dari separuh saintis itu beragama. Lebih dari separuh saintis Kalau beragama. Iya, kalau kita mengacu kepada peraih Nobel Science, Yes. itu beragama. Ya. Gue keringetan ngomong-ngomong. Informasi ini benar. Data menunjukkan bahwa sebagian besar ilmuwan penerima Nobel itu beragama. Ini dia datanya di sini nih. Di sini terlihat jelas bahwa ilmuwan penerima Nobel yang beragama Kristen berada pada posisi tertinggi, yakni sebesar 65,4%. Kemudian disusul oleh ilmuwan beragama Yahudi, yakni 21,1%. Ateis dan agnostik 10,5%, Buddha 1,1%, Islam 0,8%, Hindu 0,7%, dan yang lainnya 0,6%. Jadi secara data memang demikian. Sebagian besar ilmuwan penerima Nobel itu beragama. Tapi poin yang ingin disampaikan oleh Habib apa coba? Apakah tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa agama itu mengandung kebenaran dan Tuhan itu benar-benar eksis hanya karena banyak ilmuwan penerima Nobel itu beragama? Jika memang itu poinnya, maka harusnya agama Kristenlah yang paling benar karena banyak dari para penerima Nobel ini beragama Kristen. Masa kebenaran dalam agama harus diukur dari jumlah ilmuwan penerima Nobel yang beragama? Masa gitu sih?
Lagian gini, apakah para ilmuwan penerima Nobel ini benar-benar meyakini agama mereka? Atau jangan-jangan agama mereka itu hanya tertulis di KTP atau kartu identitas mereka? Perlu dicatat bahwa agama yang tercantum pada kartu identitas seseorang tidak serta-merta membuat orang tersebut meyakini ataupun menjalankan ajaran agama tersebut. Di Indonesia sudah banyak orang yang seperti itu. Mereka mencantumkan agama di KTP mereka karena alasan administrasi semata. Orang-orang seperti ini sudah banyak di negara kita sebenarnya. Hanya saja mereka tidak mau terang-terangan menunjukkan itu karena takut diserang atau diasingkan oleh keluarga sendiri. Di luar negeri, misalnya di Amerika, sudah banyak yang mulai meninggalkan agama mereka karena agama dianggap sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan mereka di sana. Begitu pula para ilmuwan. Banyak ilmuwan yang lahir dari keluarga beragama dan mencantumkan agama di kartu identitas mereka, namun keyakinan dan praktik mereka dalam kehidupan sehari-hari sangat jauh berbeda. Contohnya adalah Richard Feynman, seorang fisikawan terkenal yang menerima Nobel pada tahun 1965. Meskipun lahir dari keluarga Yahudi, Feynman sendiri mengidentifikasi dirinya sebagai ateis dan sering menyuarakan pandangan skeptis terhadap agama. Demikian pula Niels Bohr, seorang fisikawan Denmark yang memenangkan Nobel pada tahun 1922. Lahir dalam keluarga Kristen, namun dikenal sebagai seorang agnostik yang tidak mempraktekkan agamanya. Kalaupun para ilmuwan ini percaya Tuhan, keyakinan mereka terhadap Tuhan tidak sama seperti yang diyakini agama-agama samawi. Misalnya, Einstein yang beragama Yahudi tidak meyakini Tuhan seperti yang ada dalam agamanya. Dia cenderung lebih percaya pada Tuhan yang dijelaskan oleh Spinoza. Spinoza adalah salah satu filsuf asal Belanda yang hidup pada abad ke-17. Dia memiliki pandangan yang unik tentang Tuhan. Bagi Spinoza, Tuhan tidaklah antropomorfik atau berbentuk manusia dan tidak terlibat dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan menurut Spinoza adalah alam itu sendiri, suatu entitas yang mencakup segala sesuatu yang ada dan terjadi di alam semesta. Dengan demikian, memahami Tuhan adalah memahami alam dan hukum-hukumnya. Dan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa hukum-hukum alam ditulis dalam bahasa matematis. Jadi, untuk memahami Tuhan, mungkin lebih baik kita memahami matematika. Atau jangan-jangan Tuhan itu adalah seorang matematikawan. Who knows? Poinnya adalah pandangan Spinoza ini sangat berbeda dengan konsep Tuhan dalam agama-agama samawi, di mana Tuhan seringkali dipersonifikasi sebagai entitas yang memiliki kehendak dan dapat berinteraksi dengan umat manusia. Jadi, balik lagi ke pernyataan Habib tadi, meskipun data menunjukkan bahwa banyak ilmuwan pemenang Nobel beragama, pemahaman mereka tentang Tuhan dan agama bisa sangat berbeda dari pemahaman konvensional yang dimiliki oleh banyak orang beragama. Oleh karena itu, menjadikan para ilmuwan pemenang Nobel sebagai tolak ukur kebenaran dalam agama bukanlah alasan yang kuat dan logis. Kenyataannya, keyakinan seseorang tidak selalu tercermin dari identitas agama yang tercantum pada kartu identitas mereka. Saya berulang kali menekankan bahwa agama harus diyakini oleh penganutnya sebagai kebenaran absolut. Artinya, patokan kita itu adalah kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui nabi dan rasulnya. Terlepas dari apakah kitab suci tersebut sejalan dengan sains atau tidak, itu tidak terlalu penting. Karena kebenaran sains itu bersifat sementara. Teori ilmiah, sebagus apapun itu, pada akhirnya akan digantikan atau direvisi ketika muncul bukti baru yang bertentangan dengan teori tersebut. Jadi menurut saya, kalau Anda telah yakin dengan agama Anda, maka tidak ada lagi hal lain yang bisa dijadikan landasan untuk tetap percaya selain apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui nabi dan rasulnya. Tentu masih banyak lagi pernyataan dari Habib Jafar dalam video ini yang cukup kontroversial dan perlu didiskusikan lebih lanjut. Kita tidak harus menerima argumen dari seseorang hanya karena dia adalah tokoh terkenal, ulama dengan banyak jemaah, atau ilmuwan terkenal sekalipun. Hal ini juga berlaku untuk saya. Jangan menerima begitu saja informasi yang saya sampaikan. Silakan verifikasi pernyataan saya melalui buku atau jurnal ilmiah dan sampaikan kepada saya jika ada kekeliruan atau misinformasi. Saya sangat-sangat berterima kasih jika kalian melakukan itu. Hanya dengan cara itulah kita bisa maju dan tumbuh bersama-sama. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.